Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami melakukan studi tiru di SMPN 2 Cibinong dalam rangka ingin melihat dan meniru bagaimana praktik baik mereka dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kabupaten Bogor, kami datang. Tuliskan di kamar selama ya pada saat itu juga. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu ingin menghargai sekolah penggerak, bahwa penghargaannya adalah karena ikhlasnya itu dan kemampuan ikhlas memulai hal apa yang perlu disaringkan Pak bagian apa gitu Pak, mohon konfirmasinya. Ya silakan. terkait. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mohon izin saya di sini biar sebelah sini juga bisa lihat. Mohon izin, nama saya Yuli Mardianti. Saya kebetulan sekarang ini menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Sikur, namanya di Kabupaten Lombok Timur, dan saya adalah guru penggerak Angkatan 1. Kemudian saya juga secara kebetulan dulu berasal dari sekolah. Sebelum diangkat menjadi kepala sekolah, saya juga menjadi guru di sekolah penggerak Angkatan 1. Jadi saya guru penggerak Angkatan 1, sekolah di sekolah penggerak Angkatan 1. Dari paparan Bapak Kepala tadi, ada 3 hal di sini yang ingin kami pelajari lah gitu, ingin kami tahu lebih lanjut bagaimana implementasi di sini. Yang pertama itu terkait dengan kombel ya Pak, komunitas belajar. Kami ingin mungkin sedikit mendengar paparan dari sini bagaimana dalam hal perencanaan komunitas belajar di sini, kemudian pelaksanaannya sampai kepada evaluasinya seperti apa. Bagaimana mengkoordinir teman-teman, karena kan kita sama-sama tahu bahwa teman-teman semua ini kan rata-rata lebih senang pada zona nyamannya. Bagaimana trik-triknya agar mereka mau diajak bergerak? Mungkin bergeraknya di sini tidak langsung berlari, mungkin ya melangkah selangkah 2 langkah. Nah, triknya untuk supaya teman-teman mau ini bagaimana, terutama yang generasi zaman old itu. Kalau milenial mah gampang, dia udah ini apa namanya, disuruh buka PMM aja berjalan dia kan. Tetapi ini kendalanya, teman-teman yang sudah merasa nyaman di zona nyamannya ini, bagaimana triknya untuk mengajar mereka. Itu yang pertama tentang komunitas belajar. Kemudian yang kedua adalah tentang saya tertarik tadi tentang bagaimana modul pendamping. Tadi Bapak mengatakan modul pendamping yang merupakan tambahan dari modul ajar yang dibagikan oleh Kemdikbud begitu ya. Nah, kami ingin mengetahui Bapak, untuk modul pendamping ini seperti apa bentuknya, apakah siapa yang membuatnya, kemudian bagaimana memperbanyaknya, lalu penerapannya ke anak itu sampai anak dikasih gratis itu biayanya dari mana begitu Bapak. Kami jadi penasaran, ingin tahu modul pendamping yang kedua gitu. Nah, ini per mapelkah atau bagaimanakah? Itu mungkin kami sedikit lebih diperjelas
supaya kami bisa meniru nanti di sekolah kami. Jadi modul pendamping ini per mapel, kemudian dibuatnya bagaimana, diperbanyaknya bagaimana, apakah dicetak atau bagaimana. Nah ini kan karena perlu biaya juga kan ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Nah ini yang ingin kami pelajari sedikit triknya bagaimana biar bisa kami aplikasikan di sana. Kemudian yang ketiga adalah roh dari kurikulum Merdeka itu kan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi kan ya Bu ya. Nah kami ingin mengetahui di sini progres dari pembelajaran berdiferensiasi di sini itu seperti apa, apakah sudah 100% semua atau bagaimana begitu, apakah sama seperti kami di Lombok Timur juga. Tidak mau repot, kadang kan teman-teman bahwa dalam suatu momen, dalam suatu pertemuan pembelajaran, kok akan ada differentnya, ada pembelajaran berdiferensiasinya, repot gitu kan. Apakah di sini juga seperti itu atau bagaimana? Jadi itu mungkin itu dulu dari saya, mungkin sambil jalan nanti sambil mungkin ada yang terlupa terlewat bisa kami tanyakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar. Jadi kami mulai dari sini, kita akan ngobrol bersama teman-teman di Komdel bagaimana langkah-langkah menyusun perangkat ajar. Menurut saya ini di skip ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian lanjut. Nah, prinsip asesmen kita juga lanjutkan. Tujuan asesmen kita lanjutkan, terus ke bawah. Nah, Bapak dan Ibu, kita mulai dari jenis-jenis asesmen formatif dan asesmen sumatif yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, di asesmen formatif ini salah satunya adalah bentuknya ada asesmen awal pembelajaran, asesmen awal pembelajaran dan proses pembelajaran. Nah, dari mana munculnya diferensiasi ini? Disinilah munculnya pertama kali kita mulai mendeteksi, ya menurut saya mendeteksi ini yang perlu digunakan pendekatan diferensiasi apa. Nah, di awal pembelajaran ini boleh naik teman-teman, Bapak naik, terus langsung boleh. Oke, terus naik lagi. Nah, Bapak dan Ibu, di awal tadi kan ini kita berdiri dua dulu ya. Ibu dalam melakukan asesmen diagnostik ini apakah punya soal sendiri sehingga bisa mengelompokkan mana anak-anak yang ingin produknya berupa teks begitu, mana anak-anak yang ingin produknya berupa video, kemudian berupa. Nah ini kalau berdasarkan gaya belajar kan dari segi apa Ibu menggabungkan dia, mengelompokkan dia. Saya pikir tadi di awal Ibu melakukan asesmen diagnostik dengan soal sendiri, artinya dengan indikator sendiri sehingga bisa membedakan anak-anak ini mana yang mau produk berupa teks, mana yang berupa video, dan mana yang berupa audio. Jadi saya pikir itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua tadi dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi saya lihat ada Ibu menyampaikan kisi-kisi ya dalam melakukan asesmen gitu ya. Asesmen tadi Ibu menyampaikan di sini asesmen sumatif mungkin Bu ya. Sumatif. Nah, untuk produknya sendiri ya dari video. Untuk asesmen produknya sendiri bagaimana itu Bu? Tadi yang Ibu tanyakan di sini asesmen sumatif begitu. Apakah berasal dari produk itu ataukah lain begitu? Jadi gimana Bu untuk asesmen produk ini Ibu memberikan penilaiannya gimana? Kemudian yang ketiga Bu terakhir, menurut saya Bu saya ingin belajar. Artinya yang ketiga sekarang Ibu tadi pakai level C1, C2, C3 nih. Apakah tidak bergeser Bu? Sekarang kan pergeserannya six facet of understanding ya Bu ya, tidak lagi menggunakan taksonomi Bloom. Nah apakah di sekolah ini sudah bergeser
dari taksonomi Bloom ke Six Phases of Understanding atau masih memakai yang taksonomi Bloom? Itu mungkin yang ingin saya ketahui, Bu. Terima kasih. Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama ya Bu ya, pengelompokan. Berdasarkan gaya belajar di SMP Negeri 2 Cibinong, data mengenai pengelompokan gaya belajar itu dikelola oleh BK Bu. Nah, BK akan menyebarkan kepada seluruh guru dan wali kelas. Jadi masing-masing kita sudah punya kelompok masing-masing. Anak ini suka apa, suka apa, suka apa. Tetapi Bu, kenyataannya pada saat di perjalanan pengelompokan gaya belajarnya itu bergeser Bu. Jadi yang tadinya kinestetis berubah menjadi audio seperti itu. Dan kami, karena ini kan kami sebagai fasilitator, kami tidak membuat mereka menjadi seperti stres begitu. Kami biarkan Bu. Jadi pada saat mau asesmen, nah tugasnya ini silahkan kamu mau mengerjakan